ibaratnya seperti jantung. Nah, jadi karakternya sama, memberi cahaya, kemudian panas, penggerak. Ini sama dengan jantung. Jadi yang memberi cahaya, panas, penggerak. Jadi wong sing seneng ngopori, memberi motivasi, memberi penggerakan, itu karakternya itu jantungnya kuat. Nah, sing sering demo itu kan menggerakkan orang kan. Nah, itu tipe jantung. Iya. Maka di sini nanti karakternya apa? Karakternya raja atau pemimpin. Coba cek ke kabel yang tukang demo itu mesti tipenya pemimpin. Karakternya. Sing melengsarkan presiden kau impian kan tipe-tipe pemimpin kan. Nah, jadi jantung itu nanti ibarat raja atau pemimpin. Jantung itu ibarat matahari. Karakternya matahari. Nah, maka karakter pemimpin itu apa? Memberi cahaya, yaitu memberi energi tubuh. Kemudian menghangatkan bumi, yaitu menghangatkan tubuh. Maka panas jantung. Panas matahari dulu didapat dari mana? Dari gerak. Panas jantung didapat dari gerak. Jadi tubuh kita panas ketika kita bergerak. Maka gerak itu membuat hangat. Gerak yang seimbang membuat jantung sehat. Kan matahari kan nanti kan bergerak kan, muter terus. Kalau dalam teori yang matahari mengelilingi bumi itu kan bergerak. Kalau dalam teori yang bumi mengelilingi matahari, mataharinya kan diam bergerak di tempat. Endi sing bener ya wis diterima kabeh. kan banyak tipe model kan. Kalau dalam matahari mengelilingi bumi itu buminya itu datar. Nah, kalau bumi mengelilingi matahari itu buminya bulat. Sing bener sing di sembuh iku kan. Iya wis gak usah membahas iku saking gedene. Intinya itu gerak, semua ini bergerak. Kan kita lihat matahari kan seolah-olah bergerak. Ya. So iya harus bergerak. Cuma kita lihat kan munyer terus sudah bergerak. Nah, maka gerakan matahari dan bumi, gerakan matahari dan bumi itu akan menghasilkan energi, vibrasi, dan frekuensi. Maka nanti di sini ada namanya musik alam. Sehingga untuk terapi. Nah, musik alam itu kalau malam hari, itu biasanya kan kita kalau di jam itu suaranya nok bunyi. Suara alam. Coba nanti bangun di sepertiga malam terakhir sampai meneng diam. Dengarkan anak suara itu musik alam. Enggak di rumah aja.
pas sunyi, energi sunyi. Maka energi ada kan? Ada, saya sering dengar kalau malam hari bangun itu kekosongan. Karena kekosongan itu menimbulkan energi yang bagus. Maka hidup itu kalau selalu kosong, energinya kuat. Sesuai dengan apa? Energi, vibrasi, frekuensi. Iya, pengaruh sebenarnya itu. Iya, kalau sing ibaratnya ono sing musik haram yo gawe Al-Qur'an kan enak aja. Ojo kakean menilai kan ono sing ngono iku. Ya gak kaku-kaku amat kan. Iso dakwah di mana saja. Kaya wong Hindu kan memakai Hindu Buddha ya, sing ini bulan-bulan dung kan seperti itu. Nah, karena apa? Kekosongan. Maka ini nanti ketika tenang, kan waktu tenang itu kan nanti sepertiga malam terakhir. Nah, maka di sini nanti Allah itu turun. Allah turun kan waktu sepertiga malam terakhir. Makanya menghubungkan yang paling bagus itu di sepertiga malam terakhir. Nah, tahajud itu hajat kan minta apapun bisa dikabulkan kan. Di sini ketika apa? Ketika kosong. Nah, kita kenal Allah tuh. Sudah kenal Allah kan? Nah, ya kan sudah mengenal Allah belum kan kita itu menyembah Allah, masa durung ngerti Allah kan. Lek wis kenal ya wis mari selesai ilmune. Gitu. Lah iya. Nah kan kalau dalam kitab ini Aqidah Asy'ariyah kan nama Allah itu kan ada berapa? Nama Allah kan 20. Sifat apa nama? Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Walaupun nanti yang dan lain-lain ya sampai 20. Nah, itu kan sifat Allah. Kalau nama kan Asmaul Husna. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya wujud Allah itu ada. Tapi yang ada itu duduk, bukan Allah. Berarti Allah itu apa? Seperti ini. Nah, tak kosong nih saya. Nah, ini apa dalam isi ini apa? Botol ini kosong. Nah, kosong itu ada atau enggak? Ya, berarti Allah itu ada, tapi ya kan kosong berarti. Jadi ada itu namanya Allah itu kosong. Jadi kekosongan ya Allah itu sendiri. Makanya ketika hati kita kosong, Allah akan mengisi di situ. Karena Allah itu sang kekosongan dan sang saat ini, sang realita. Jadi Allah itu kosong. Kosong itu ada enggak? Ada, wujud. Qidam itu dulu kan. Sebelum adanya sesuatu yang ada apa? Sudah berarti itu hati Allah itu sang kosong, wujud, qidam, baqa, kekal. Yang kekal itu apa? Ya sudah kan berarti kekosongan itu adalah Allah sendiri yang mengisi. Jadi energinya nanti kosong, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Kosong ada enggak yang menyerupai makhluk? Enggak ada. Kosong bergantung dengan makhluk apa? Tidak ada. Jadi kita ini bergantung pada kekosongan. Kan kita itu mencari waktu kosong kan? Kosongnya kapan kan? Seperti itu. Dikacaukan lagi. Bukan, nggak ada ini. Memang yang kan Allah itu hadir ketika kita kosong kan? Kan seperti malam terakhir itu energinya itu kosong. Nah, kosong itu ada energi sendiri tadi. Dan ketika kita sedekah, Allah akan membantu kita. Sedekah itu dalam rangka apa? Mengosongkan. Ketika kita berbuat baik dalam rangka apa? Mengosongkan. Maka Allah itu hadir ketika hati kita sudah energinya kosong.
Makanya Allah itu ya istang koyo kinoyo apa? Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul alim. Seperti itu, tidak seperti apa-apa. Jadi kita itu wis gak iso mbayang nih, yaitu tadi namanya kosong. Maka nilai uang itu selalu kosong, energinya bagus, selalu memaafkan, berbuat baik, itu akan dihadirkan Allah. Jadi Allah itu ada di mana? Allah itu meliputi segala sesuatu. Kita ini diliputi Allah. Maka kita nanti bicara masalah jantung. Jantung itu kan bentuknya kosong, di dalamnya kan ada isi, tapi kan mengosongkan terus dek 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 dek, masuk keluar seperti itu. Saya memahami ilmu medis timur itu, oh iya paham. Allah itu seperti ini. Jadi ketika kita banyak masalah, kemudian keruwetan hidup, berarti belum mengosongkan. Ketika sudah mengosongkan, mengikhlaskan, tiba-tiba bantuan itu muncul. Maksudku gitu loh, belajar. Bukan membentuk orang itu ateis. Kan semua yang dicari di dunia ini adalah kekosongan. Iya sih, kosong. Makanya kalau kita sudah kenal dengan kosong, kita akan mengerti Allah, karena kekosongan itu membentuk segala sesuatu. Lek kita kosong enteng, energi kita kuat. Tapi lek akeh isine nggo apa-apa iku wabot. Nah, maka kosong itu adalah energi. Itu namanya kecerdasan semesta. Kekosongan dompet akan diisi, tapi lek dompet itu gak ono diisi. Nah, karena apa? Karena apa? Uang itu netral. Uang tidak mengenal jahat atau baik. Uang itu mengenal orang yang mau menerima. Maka nilai uang terima itu duit akeh. Masih ngomong itu jahat kan, koruptor itu ibaratnya kalau kita bilang jahat kan, tapi dia menerima kan. Menerima kalau dia koruptor akeh. Lah senengane kita gak duit. Duh, gak duit. Semiti bisa tekoni mik 1000 kan itu gak terima, maka uang akan hilang. Maka uang itu mengenali orang yang mau menerima. Itu datangnya uang. Jadi kita harus kenal uang sebelum kita mencari uang. Aku belajar mencari uang kemarin itu. Ternyata seperti itu. Oh ya minggu yuda. Oh iya. Uang datang ketika kita lagi kosong. Maka orang yang bersedekah akan muter dapat uang, muter terus. Hidup kita itu mengosongkan. Ya. Iya, itu ngeblank, itu ngumpet itu. Itu penuh akhirnya ngeblank. Itu semaput itu gak sadar. Itu beda. Bukan kosong. Orang stres itu terlalu penuh. Ketika sudah penuh terisi, nah untuk mengosongkan kan butuh pingsan. Lek pingsan akhirnya ngeblank, kosong, akhirnya dia bisa tenang, waras. Lek gak ngono kan moro guyu-guyu dhewe. Makanya saya belajar ini dulu kan tidak di pondok kan gak dapet. Saya dulu kan belajar, oh kain tuh ya Allah itu kan ya sing itu cuma dijelaskan umum. Wis tan koyo kena kinoyo ngopo lek basa Jawa ini, cuma tidak seperti apa-apa. Dalam Arab kan laisa kamitsli syai'un. Akan bertanya-tanya, Allah itu sebenarnya apa nih? Ternyata ketika belajar ilmu medis timur, paham sang kekosongan itu intinya diisi dengan Allah. Kan gitu. Jadi ada ya, nggak boleh disabilitasi, jangan pikirannya kosong nanti kemasukan. Iya kan pikirannya kosong, nanti ada tahapannya, ono suwung, ono kosong, ono apa meneh, kan bahasanya macam-macam. Nah, ono suwung dengan kosong, nanti kalau dalam bahasa Jawa itu suwung. Suwung kosong podo. Beda istilah. Suwung itu omai suwung tapi ada ininya. Enggak ada orangnya, ibaratnya gitu, suwung. Nah, nanti ada perbedaannya. Ben ini tak cari penjelasannya. Aku paham, cuma untuk menjelaskan antara kosong dan suwung itu beda. Cuma kalau dalam istilah Jawa itu nanti namanya kosong ini dianggap suwung. Nah, makanya kenapa Islam itu cepat diterima di Jawa? Karena mirip ajaran kejawen dengan Islam itu sama.
podo sehingga diterimanya cepat. Dan orang Jawa dulu dalam rangka untuk mencari jalan pulang itu dibutuhkan apa? Meditasi, semedi topo. Semedi topo itu bukan untuk kesaktian. Lele wong Jawa itu sakti-sakti gak mungkin iso dijajah. Wong Jawa itu karakternya wis mangkani Jawa gak iso wis uripo kabeh nek Jawa gak apa-apa. Akhirnya penjajah moro, wong India moro, Arab moro, Belanda moro. Diterima semua dan bisa hidup di Jawa karena keluasannya orang Jawa. Kan nggak ada nabi di Jawa karena akhlaknya sudah bagus, wongnya luwes. Tapi kemudian habis itu di dogma dan doktrin diajari. Belanda mengadu domba karena nggak ada yang bisa mengalahkan Jawa kecuali orang Jawanya sendiri. Jadi nggak ono kan pertengkaran, ibaratnya perebutan kekuasaan di Jawa itu ya dari saudara, bukan dari luar. Rata-rata kan itu. Nah, dan ini nanti kembalinya ke sini, kembali lagi, ini ke energi jantung. Maka di sini nanti jantung itu harus ibaratnya kosong dengan cara detak jantung. Detak jantung itu karakternya isi, alirkan, kosongkan dulu, isi. Jadi tetap kerjanya seperti itu. Dek dek jeda, dek dek dek, alir alir, dek dek dek, jeda dulu, alirkan, dek lagi, dek 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 seperti itu. Itu ibaratnya isi, alirkan, nanti kosongkan sebentar, isi lagi, alirkan, kosongkan sebentar, muter terus seperti itu. Maka ini hubungannya dengan terima kasih. Maka di sini nanti energinya itu welas asih. Nah, jadi rohimnya Allah itu muncul ketika jantung kita itu dalam keadaan kosong. Ini kalau dari sisi jiwa. Dipompa darah dan nanti ada kan darah itu kan harus dilepas. Ketika sudah dek darah lepaskan, dek darah lepaskan, darahnya masuk, lepaskan ke paru-paru, nanti dari paru-paru diisi oksigen untuk ketenangan kan, kembalikan lagi ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti bantuannya jantung, paru. Nanti hisapnya itu dari energi ginjal, menghisap itu energi ginjal. Maka orang yang ginjalnya bagus, nggak suka makan makanan dingin, ginjalnya kuat, jantungnya juga ikut kuat. Maka detak jantung itu namanya nanti di sini irama kehidupan. Maka nanti irama kehidupan ini hubungannya dengan terhubung kemudian sadar. Habis sadar atau zikir. Ketika sudah zikir, ini nanti eling waspada. Cahaya yang waspada. Jadi eling lan waspada itu hubungannya dengan takwa. Jadi jantungmu itu mempengaruhi atau menarik energi di sekitarmu. Ketika kita ini jantungnya ini energinya barangnya terlalu kuat, ambisinya kuat, ketemu orang-orang yang sefrekuensi, ambisinya kuat, sehingga banyak ketipu. Enggak kita podo-podo diprank nih. Jadi kita ini tidak perlu menghindari orang-orang buruk. Cukup diri kita ini diperbaiki, yang datang ke kita juga akan baik. Tapi Rasulullah itu kan ketemunya orang-orang yang musuh ya, karena Rasulullah itu kan orang sabar. Untuk ujian sabar dan ikhlas selalu diketemukan orang-orang yang jengkelkan, ngetesnya kan ujian hidupnya. Nah, itu masalah jantung.
Nah kemudian bila padam itu kiamat, bila berhenti kematian. Maka bila jantung itu padam itu kiamat. Bila matahari itu padam terjadilah kiamat. Kan sama. Kemudian jantung itu menggerakkan awan dan gelombang. Maka di sini tadi detak jantung itu menggerakkan awan dan gelombang. Jadi menggerakkan awan dan gelombang itu jantung. Maka jantungnya kuat bisa menggerakkan orang lain. Jadi kalau terapis lemah letih lesu, kau nggak meyakinkan, ya kalau sing moro. Opone serius, jarang guyu kan, ya angel menggerakkan yang lain itu masuk. Nah, jadi ini nanti hubungannya dengan gelombang. Maka di sini ada energi listrik jantung. Jadi ada energi listrik. Maka kalau nanti tangannya hangat, tubuh nggak sering kedinginan, itu jantungnya kuat. Jadi listriknya kuat, gelombangnya kuat, sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi ciri-ciri orang yang sakit jantung. Nah ini sebentar nanti ada di sini. Nah, jantung itu membantu kehidupan makhluk hidup. Jadi orang yang jantungnya kuat, dia kan tipe pemimpin kan, dia akan banyak, ibaratnya karyawannya banyak, membantu untuk kehidupan makhluk. Jadi orang yang jantungnya kuat itu selalu diliputi orang-orang yang membutuhkan dia untuk hidup. Jadi wajar ketika kita itu punya kelebihan, itu ada orang yang datang. Jadi kalau jenengan didatangi orang untuk utang, untuk jalur sumbangan yang akeh, berarti jantungnya kuat. Nah, jarang didatangi ngono iku, oh jantungku sik lemah kan. Memang enggak cocok kan tipe pemimpin. Kan gitu maksudku, ketika kita itu menikmati hidup, oh iya lah jen aku duwe mesti dicolong maling kan ngono. Ketika kita banyak ditipu kan memang jantungnya kuat dan kita punya, oh iya wajar sih lah aku dicuri orang, soalnya aku duwe, aku sugih kan ngono ae lah. Lele gak duwe kan gak ono sing nipu, maksudku gitu loh. Gak ono sing nyuri ya Pak ya. Dan soalnya kita punya, kalau nggak punya kan nggak mungkin dicuri. Makanya kalau pengen nggak dicuri, nggak pengen nggak ditipu, bagaimana? Ojo dadi wong duwe. Maka orang sukses, orang yang kaya itu selalu ditipu, selalu dicuri, selalu diakali, itu biasa. Jadi kalau jenengan selama ini banyak ditipu, oh, calon sukses itu. Kan enak kan. Jadi hidupku santai. Diutangi wong gak balik ya karena ya orang kaya anggap aja, oh iya saya kaya ya sudah. Saya gunakan untuk membantu orang. Kan enak kan, gak gledok, gak gregeten toh. Ketika gregeten gak kosong nanti gak akan diisi lagi. Ini penyakit. Maka jika mau saldo ini di nol nih, dompet di nol nih, kita itu tetap bahagia, itu berarti jantungnya kuat. Tapi dengan nolnya dompet ibaratnya itu gelisah ini, berarti akunnya muncul, jantungnya masih lemah. Apa meneng kena saldo itu ngorondol kaget, itu jantungnya kan, jantungnya lemah. Kalau ada nol itu senyum-senyum saja, mulai diisi mana? Diisi cepat. Golek meneh santai aja. Yang penting kan urip, intinya itu dalam kehidupan itu yang penting hidup. Iya. Lah lek nol kaget kena jantungan mati kan ya wis gak ono gunane kan. Iya. Kan kadang itu kita dikasih uang ketika kita sakit. Maka nilai pengen duit akeh kadang dikai loro dhisik, akeh sing nyambangi, bisa ngoni lho kan ngono. Lah karena apa? Ketika kita menabur kebaikan, kita sering nyambangi wong loro, sering membantu, nanti kita sakit, uang kita akan kembali lagi. Itu maknanya. Jadi ojo ngomong, aku cek gak loro, akhirnya sering berkunjung nang wong cek rezekiku lancar. Ya rezekinya ketika dia sakit, akhirnya akeh sing moro nyangoni. Itu termasuk rezeki. Gitu.
rezeki kayak kalian kuwi kan stres kan, tapi ya sering membantu orang, jatuh kan sampai gak iso kerja. Lha kuwi rezekinya tambah akeh. Kok ngerti sampean? Yo sing nyangoni akeh aku ini. Wingi kan duit belas masa iki ngisi. Ya itu Allah itu sudah ngasihkan pada waktu yang sesuai, yang pas. Cuma menungsone ae sing gengsi, harga diri dan lain-lain.